Untuk lini depan Arsenal nggak ada yang dikhawatirkan? Ya selama masih ada Thiago Silva sih, ini aman-aman aja sih. Jumpa lagi di Skor Radar yang kali ini membahas tentang big match. Kayaknya tiap minggu ada big match di Liga Inggris. Tapi apakah partai ini masih bisa dibilang big match? Karena satu berada di papan atas, satu lagi mencoba beranjak atau bertahan di papan tengah dengan persaingan dengan yang sangat seru dengan Manchester United. Bersama saya sudah hadir perwakilan supporter dari dua tim yang akan bertanding pada akhir pekan ini, yaitu Chelsea dan Arsenal. Kita tanya wakil Chelsea dulu. Silakan perkenalkan diri. Ya, nama saya Hadis dari Chelsea Jakarta. Oke, ini sosok yang minggu lalu juga ada, 2 minggu lalu. Ya, halo, saya dengan Dino dari Arsenal Indonesia Supporters. Oke, sudah ya kayak perkenalannya. Ini gue cuma pingin tanya nih, gimana rasanya fans Arsenal setelah 8 tahun akhirnya bisa mengalahkan Manchester City di Premier League? Oke, pertama-tama lega banget ya karena itu penantian semua orang 8 tahun nggak pernah menang home away sama Manchester City. Kemudian kemenangan tersebut menurut kita fans klub juga itu salah satu syarat sih untuk jadi juara musim ini sebenarnya. Jadi memang sejak tahun kemarin Arsenal itu seperti menemukan komposisi dan semangat yang lebih baik dari musim-musim sebelumnya. Jadi memang kemenangan kemarin itu benar-benar kayak kita nebus sudah satu syarat untuk bisa juara lah. Oke, itu menjadi moral booster berarti ya? Moral booster banget buat mereka, buat Arsenal. Satu, dia mendapatkan moral booster setelah mengalahkan kandidat kuat sekaligus juara bertahan Manchester City. Tapi jangan salah, dalam soal kondisi mental positif, The Blues juga dalam kondisi mental positif setelah awal-awal bersaing dengan Manchester United. Kini sudah mulai beranjak nih posisinya di 10 besar. Gimana menurut lu tuh? Ya, ini mental yang bagus ya, apalagi menghadapi big match lawan papan atas nih Arsenal. Ya harapannya sih bakal stabil terus. Kalau bisa sih kita beranjak ke zona Eropa lah, gitu. Nah sekarang gini, emang kenapa sih butuh sekian lama ya sejak Graham Potter kemudian dipecat, kemudian sekarang Pochettino pun harus ibaratnya melewati dua bulan dulu sebelum bisa menemukan formula terbaiknya. Ini ada masalah apa sih di Chelsea selama ini? Lebih tepatnya sih ini Chelsea kayak building tim baru. Anggaplah nih Chelsea kayak lagi 2003, lagi baru awal dibeli sama Abramovich ya. Jadi kayak dia squadnya semua baru nih. Ya nama squad baru pasti perlu adaptasi. Ya. Apalagi squad yang dibeli ini 50% lah dia nggak bermain di Premier League ya. Mungkin masih adaptasi lagi, mungkin masih ya dia lagi lah kayak ketemu tim baru gimana gitu kan. Ya harus bisa fight lagi sih gitu. Tapi dengan menghadapi Arsenal yang sejauh ya dalam 2 musim terakhir ini yang menurut gua luar biasa, ada rasa gentar nggak atau masih menganggap ini sebagai sebuah derby penting buat The Blues? Ya, kalau dibilang penting sih sangat penting ya. Soalnya kan namanya buat naikin moral lagi tim, apalagi tim lagi moralnya lagi bagus-bagusnya nih. Semangatnya lagi tinggi-tingginya. Kalau bilang big match ini ya benar-benar big match lah. Yang namanya derby London tuh selalu lah mau dia mau di atas mau di bawah gitu. Ya, ini sangat penting sih kalau sekarang ini. Nah, kalau buat fans Arsenal sendiri lebih penting mana nih yang lebih bisa dikatakan sebuah derby yang penting ya kalau bukan sepanjang sejarah untuk musim inilah ketika melawan Spurs atau saat ini melawan Chelsea? Untuk Arsenal saat ini setiap match sebenarnya sangat penting, apalagi ini London Derby ya. Jadi memang London Derby juga gengsinya juga lumayan gede gitu. Dan kita sering ngelihat misalnya slogan London is red, London is blue ya. Jadi memang nggak pernah London is white ya? London is white, never ya. Jadi memang untuk pertandingan sendiri weekend ini Chelsea lawan Arsenal itu harga mati Arsenal memang harus menang. Tapi yang kita memang khawatirkan seperti tadi disampaikan memang mentalnya Chelsea lagi bagus. Walaupun sekarang peringkat 11 tapi mereka bisa aja bangkit dan yang kita khawatirkan malah si Arsenalnya yang malah kecolongan atau
udah nganggap remeh lawannya duluan gitu, atau mentalnya udah terlalu nyaman di posisi 2. Sebenarnya yang gue khawatirkan dari Arsenal bukan masalah mental sih. Kebiasaan Arteta yang kadang-kadang suka aneh tuh, gimana ya, kadang-kadang masalah pilih komposisi pemain atau dalam melakukan strategi itu kenapa sih bisa dalam tanda petik anomali seperti itu, kan kadang-kadang nggak stabil ya kan dalam memberikan instruksi itu. Menurut Dino gimana? Kalau menurut kami fans, memang Arsenal kan memang sedang menjalani beberapa kompetisi selain Liga Inggris. Jadi memang rotasi diperlukan, selain memang Odegaard, kayak Saka, kemudian Saliba yang seperti harga mati sama Benjamin White. Tapi untuk rotasi sendiri memang untuk tengah gitu yang perlu rotasi, apalagi kemarin Partey baru saja sembuh kembali dari cedera. Jadi mengharuskan Arteta merotasi semaksimal mungkin supaya memang menghindari cedera yang banyak mungkin seperti dialami oleh Chelsea saat ini. Kalau buat Chelsea sendiri dengan kondisi bahwa oke lah mereka sudah meraih kemenangan beruntun ya, terus tapi kemudian ada jeda internasional. Jeda internasional ini menurut lu merusak ritme yang istilahnya sudah masuk gigi 3, atau justru sekarang harus mundur lagi gigi 2, atau justru ini menjadi momentum bagi Chelsea untuk terus melaju? Lebih tepat sih kayak momentum sih ya. Sebagian momentum, sebagian juga agak was-was juga. Was-wasnya kenapa nih? Ya was-was kalau terjadi ada cedera lagi nih yang pemain yang dipanggil kayak Ben Chilwell kan sempat dipanggil juga. Kalau tadi momentumnya ya ini ajang pembuktian lah. Kayak Mudryk misalnya kan yang lagi disorot banget nih sama semua fans Chelsea nih. Gimana dia konsistensinya dia, apa dia comong bagus di negara doang atau di Chelsea juga gitu kan, kita semua butuh konsistensinya si Mudryk gitu. Sebenarnya Mudryk ini dalam pertandingan derby ini siap atau dalam kondisi tanda tanya setelah mengalami cedera ringan? Kalau dibilang siap sih pasti dia siap lah. Asalnya ini pertandingannya dia inilah ditunggu-tunggu lah tuh, soalnya kan banyak juga cemooh dia karena dia sempat pengen dibeli Arsenal ya, malah lebih milih Chelsea. Jadi ini ajang pembuktiannya si Mudryk juga lah gitu, buat ya gue bisa lo di mana aja gini. Nah setelah musim lalu ya gagal dibeli Arsenal, akhirnya memilih Chelsea. Ya ternyata Arsenal 2 justru bisa lebih unggul ya dibandingkan Chelsea musim lalu. Kali ini Dino melihat performa Mudryk yang mulai menanjak. Apakah ini menjadi sebuah kekhawatiran sendiri bagi lini pertahanan Arsenal? Kita confident sih bisa ngeredam. Mungkin kalau kita ingat kemarin kita ngeredam, bagaimana cara kita mengeredam Haaland yang memang mitosnya kalau nyetak gol menang tuh Manchester City, dan kita berhasil dengan William Saliba, Gabriel di belakang, kita bisa ngeredam Haaland. Jadi mungkin untuk si pertahanan atau pemain belakang akan melakukan hal yang sama, treatmentnya seperti kita memperlakukan penyerang Manchester City kemarin. Kalau dari sisi Arsenal sendiri, kira-kira siapa sih 3 pemain yang patut diwaspadai dari The Blues dan alasannya kenapa? The Blues, Mudryk dia sedang mencari pembuktian ya. Kalau sisanya kayaknya kita nggak terlalu khawatir ya. Mudryk aja sih, dia punya kecepatan soalnya. Kita punya kecepatan dan biasanya Arsenal masih kecolongan di serangan balik. Itu aja sih yang kita khawatirkan saat ini. Jadi cuma 1 orang doang, yang lainnya diremehkan. Satu aja ya. Gimana tuh? Belum tahu Cole Palmer kalau udah gue cek gitu ya. Tapi Palmer oke lah ya. Palmer oke. Sterling juga lagi bagus nih. Sterling kemarin bisa berapa gol berapa assist? Dia 2 gol. Kalau bilang sih dia ketiganya itu kontribusinya dia. Dia 1 gol 1 assist dia. Wah, gua pas dijual lagi Sterling tuh pas kemarin. Aduh, sayang banget. Nah, kalau dari lu sendiri 3 pemain dari Arsenal yang patut diwaspadai siapa? Sebenarnya sih Saliba sih. Pertama Saliba. Dia lah yang cover si Haaland ya. Kalau lihat, tapi sekarang lagi cedera katanya Saliba ya. Kemungkinan belum ada official announcement dari si Saliba, terus juga ya yang baru sembuh Thomas Partey juga sama Odegaard sih. 3 itu doang. Iya. Untuk lini depan Arsenal nggak ada yang dikhawatirkan? Ya selama masih ada Thiago Silva sih, ini aman-aman aja sih. Selama ada Thiago Silva. Karena dari sisi, tapi kan dari sisi kecepatan Arsenal juga punya beberapa pemain yang Arsenal tuh nggak semuanya nyetak dari
Iya. penyerang sih. Betul. Ya Iya. kita tahu bahwa bagaimana Odegaard menjadi Saka, pencetak gol. ya. Makanya Odegaard yang harus diwaspadai sih gitu. Iya, iya. Nah, sekarang sejauh ini nih bagaimana sih performa kiper baru Chelsea? Ya masih ini sih ya, masih kalau saya sendiri kalau dari fans sih masih pengen lebih lah gitu. Soalnya kan kalau dia dibandingin sama Kepa ya, itu masih jauh lah gitu si Sanchez ini. Saya dari fans sendiri tuh masih pengen ayo lu masih bisa lagi nih gitu, masih harus dibuktikan lagi lah gitu. Apalagi baru big match lagi nih kan, ketemu Arsenal. Kemarin ketemu Liverpool big match oke lah gitu. Cuma masih kecolongan di match-match yang terakhir tuh. Ya sekarang ketemu tim gede lagi, harus bisa buktiin lagi lah gitu. Jangan-jangan jagonya pas lawan tim gede doang nih. Enggak juga sih, harusnya stabil sih harusnya. Ya karena kan ya mau pilihan siapa lagi, karena dua kiper sebelumnya kan di Lego dua-duanya Iya kan. bener. Nah sementara dari Arsenal ya Raya atau mau ini pusing yang enak sebenarnya buat si Arteta ya. Tapi kan kita tahu bahwa jadwal ke depan masih ada Liga Champion, kemudian ada babak keempat Piala Liga. Kira-kira menurut Gino siapa nih yang dipercaya untuk laga big match ini? Kalau dari performance sepertinya masih Raya sih untuk big match. Sepertinya ya, dari kemarin-kemarin juga. Dan Ramsdale sepertinya disimpan untuk mungkin buat FA Cup mungkin atau Piala Liga. Piala Liga. Ya. Tetap David Raya. Sejauh ini dari sisi performa Raya memang belum pernah melakukan defensive error ya. Ya, hampir beberapa kali hampir, beberapa. tapi belum. Untungnya Lucky him nggak kejadian sih. Gimana kalau dari Sanchez? Kalau saja sih masih ya tadi dia bilang semoga nih dengan big match ini mentalnya dia makin terbangun lagi, makin jago lagi lah gitu. Biar setara sama Kepa lah gitu. Oke, dari sisi belakang, belakang udah tadi Saliba lawan Thiago Silva menjadi kunci, kiper juga saling adu. Di lini tengah Odegaard masih menjadi andalan. Kalau dari Chelsea sendiri di lini tengah gimana performanya sejauh ini? Udah pasti sih yang duet Enzo sama Caicedo sih masih jadi utama sih. Cuma yang masih inkonsisten sih kayak si Gallagher sih. Apalagi juga kan dia dipanggil sama timnas Inggris juga. Ya. Takutnya nanti di match nanti malah takutnya mau turun ya. Semoga sih tetap stabil lah gitu buat Gallagher biar nggak meminimalisir kesalahan aja sih. Gitu. Enggak, bukan emang kenapa kalau dipanggil timnasnya emang semua jadi jelek? Enggak, maksudnya takutnya stamina-nya takutnya dia menurun bagaimana gitu. Bukannya jelek juga gitu. Iya, ya kan karena Maguire juga sebenarnya jadi jelek tuh ya. Waduh. Kan? Yang di MU-nya malah bagus kan Maguire. Iya, kan? asis lagi kan. Asis Iya. gitu takut jelek. Nah, dari lini depan lu nggak takut bagaimana Gabjes sama Eddie Nketiah tuh sekarang luar biasanya? Oh, saya lebih takut Havertz sih malah. Lebih takut Havertz. Iya. Soalnya kita juga fans udah lihat lah gimana Havertz kalau nyari ruangnya kayak gimana. Kalau Gabjes kan Lemes-lemes mematikan ya. itu dia Mas. Itu. Makanya itu sih yang unpredictable sih kalau soalnya Gabjes sama si Saka atau Nketiah kan kita udah lihat sendiri lah gimana dia jadi pilihan utama lah. Kasarnya kalau pelatih pun juga udah ngeliat wah skillnya seperti ini nih, kita meredam seperti ini gitu kan. Nah kalau si Havertz kan masih kayak super sub lah dia. Iya. Yang orang-orang nggak ngira dia bisa di sini gitu kan. Apalagi kemarin juga ngambil penalti juga bagus gitu kan. Itu aja sih. Nah, Havertz ini kan ketemu mantan nih, No. Aduh. Biasanya kan kalau kita cowok kalau ketemu mantan tuh selalu ingin kelihatan lebih Deg-degan gitu lah ya, Iya, deg-degan. deg-degan dan selalu ingin membuktikan. Betul. Kira-kira pada pertandingan ini bisa menjadi pembeda nggak sih Havertz? Kalau feeling gue sih dia masih super sub ya. Dan betul tadi disampaikan kayak kemarin gol yang tercipta waktu lawan City ini kalau kita flashback lagi ke minggu kemarin, itu semua yang terlibat dalam gol tunggal itu memang benar-benar pemain super sub semua dari Partey lempar tendang jauh, umpan jauh ke siapa? Gua nggak nonton Arsenal. Dipantulin sama Harvard, kemudian si Gabriel syuting. Jadi memang Havertz bisa apa pembuktian juga nih lu jual nih gua nih gitu. Nah. Lihat tuh gua jadi di Arsenal. Nah, itu sih yang kita. Dengan harga segitu bebannya gede sebenarnya. Iya. Dengan harga segitu ya. Gimana? Ancaman mantan tuh bakal Ya, tuh, khawatir nggak? Ya pasti lah, pasti jadi kalau kita pun juga ya fans juga pasti ngarepnya sih
ya bermain bagus sih. Tapi yang nggak buat ngegolin juga gitu. Lu nggak percaya diri banget sekarang. Gitu. Bukan percaya diri. Chelsea-nya lagi bagus, kalau nya nggak percaya Tapi diri. ya percaya diri. Realistis lah, Lebih realistis aja gitu. Nah, realistis. Kalau realistis seri dong hasilnya. Waduh, jangan lah. Ya Semenang berapa lah. prediksi lu? Prediksi 1-0 lah. Aman. 1-0 doang? 1 doang aman lah. Segitu juga udah lumayan naikin ini naikin moral lah. Naikin murah tipis-tipis Iya. amat nggak pernah. Kemarin aja menang gede. Iya, kan kemarin kan lawannya siapa? Mainnya di Tufmor Iya. kan. 1-0 doang. 1-0 aja deh. Oh dari dulu no. Walaupun berat ya Stamford Bridge ya, apalagi performance-nya lagi bagus Chelsea. Kalau dari gua 1-3 untuk Arsenal. Waduh. Yes, 1-3. 3-1. Dia kan Yes. 5 papan atas, wajar lah kalau gua sih 3 berarti gua kan 1 gitu. Di manapun partai derby mau papan atas, papan tengah, papan Iya. bawah tetap harusnya lu harus percaya Iya. diri. Lebih percaya diri, cuma kan kita lebih realistis aja gitu. Oh, tapi tetap yakin menang. Yakin menang pasti. Kira yakin menang nggak bersama teman-teman CSC lu? Yakin dong gitu. Bakal ngadain acara nobar nggak? Pasti. Nanti minggu nanti nobar di kita dari CSI Jakarta dan nobar di Gading Festival dari City Kelapa Gading. Gitu. Nanti kita ramein di sana, kita biruin di sana. Ada keseruan apa? Wah banyak lah, ada live musik segala macam, rame lah pokoknya lah. Agung datang nggak? Insya Allah kan bapak itu lagi sibuk ya. Iya sibuk Itu. melulu Bung. Gitu nggak pernah dari berapa tahun ketemu cuma berapa Iya. kali. Oke dari CSC jauh banget ya ngadain acaranya di Kelapa Gading. Coba dari Arsenal. Oke, kalau untuk nobar untuk di Jakarta kita ada biasanya di 15 Park di Kemang, tapi nanti cek aja di Instagramnya AIS Jakarta, atau untuk seluruh Indonesia bisa cek di ID Arsenal. Nanti biasanya di repost oleh ID Arsenal di Instagram story-nya. Oke. Untuk venue nobar. Itu terbuka untuk umum? Terbuka Atau untuk buat umum, member? terbuka untuk umum. Sama juga. Nah, buat fans Arsenal atau Chelsea yang ingin merasakan keseruan nonton bareng bersama fans Arsenal maupun Chelsea dan kemudian menjadi anggota juga kan masih terbuka dong. Yes. Pasti. Daftar untuk menjadi anggota silakan di dua tempat tadi. Ya semoga saja, kalau saya sih tidak mendukung siapa-siapa walaupun baju saya biru, tapi saya tidak mendukung Berbau timnya. politis ya. Berbau politis memang, jadi tapi ini karena saya menutup baju saya aja karena ada lambang klub yang lain. Jadi saya berharap may the best team win dan Liverpool yang tetap akan menang untuk Ya. ya. Aduh.